Pelantikan 40 anggota DPRD Kota Cilegon, Banten diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Massa yang memaksa masuk ke gedung Dewan itu terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Aksi unjuk rasa ini dilakukan lantaran mahasiswa menginginkan para wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif mendukung pengesahan RUU perampasan aset, hingga mengesampingkan kepentingan partai dan kepentingan pribadi pada saat menjabat menjadi anggota DPRD. Kendati sempat didemo oleh mahasiswa, proses pelantikan anggota DPRD yang baru hasil Pileg 2024 tetap berjalan lancar. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Gudang berisikan barang rongsokan terbakar di wilayah Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Gudang berisikan barang rongsokan ini terbakar hebat. Api dengan cepat meluas karena gudang berisikan barang rongsokan dan furniture bekas. Sekitar 14 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Sebagian warga terlihat membantu pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena khawatir api meluas. Lokasi kebakaran yang dekat dengan sekolah dan pemukiman padat penduduk membuat sebagian warga khawatir api meluas. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan di samping gudang. Material yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api pun membakar seluruh isi gudang. Seorang wanita Parubaya kedapatan mencopet di kawasan gedung olahraga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku pura-pura pingsan untuk menghindari amukan massa. Ratusan warga ini menggerubungi seorang wanita yang pura-pura pingsan usai mencopet di kawasan gedung olahraga Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Wanita Parubaya ini kepergok mencopet ponsel salah seorang wanita yang tengah belanja. Pelaku pura-pura pingsan untuk menghindari amukan massa. Petugas Satpol PP yang berada di lokasi langsung membawa pelaku ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Saksi tadi itu yang dapat itu melihat secara langsung, terus ada BB yang satu diambil tapi dikembalikan sama yang punya, dan akhirnya si pelaku dia bawa ke sini untuk diamankan dari amukan massa. Saya lihat tadi sempat pingsan ya itu. Soal pingsannya sepertinya itu untuk mengelabui massa, untuk takut di massa sama ibu-ibu sini sama bapak-bapak sini. Di hadapan petugas, pelaku bernama Nadia nekat mencuri lantaran terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari usai ditinggal cerai sang suami. Pemirsa, eksekusi sejumlah rumah warga di kawasan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku berlangsung ricuh. Kericuan terjadi lantaran pemilik rumah tak terima rumah mereka digusur oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon. Saling dorong dan adu mulut terjadi antara pemilik rumah bersama pihak keluarga pemohon eksekusi. Aksi ini terjadi di Jalan Mutiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku pada Selasa siang. Video memperlihatkan satu alat berat telah mengeksekusi pagar meski ada perlawanan dari pemilik rumah yang menjadi sengketa. Saat petugas panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon membacakan surat putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon, di hadapan keluarga termohon, mereka disiram dengan air dan dilempari batu. Namun petugas tetap membaca surat putusan tersebut. Sementara pihak keluarga yang mencoba menghalangi jalannya eksekusi diamankan oleh petugas. 3 rumah yang masuk dalam sengketa lahan kemudian digusur setelah aparat kepolisian mencoba menenangkan massa.
Kuasa hukum dari pemohon eksekusi pemenang sengketa lahan mengatakan eksekusi berdasarkan tahapan peradilan mulai dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dan telah inkrah. Proses peradilan PN tingkat 1, terus lanjut Pengadilan Tinggi, terus lanjut Mahkamah Agung, lanjut Pengadilan Kebalik. Putusan inkrah. Terus tahapan selanjutnya atas dasar dorongan atau permintaan dari klien prinsipal kita ajukan permohonan eksekusi. Dan permohonan eksekusi itu sudah dipanggil para pihak ini admining sebanyak 2 kali. Ini apa, Pak? Kita punya sertifikat. Ya, proses hukum masih juga di pengadilan, tetapi proses lama yang mereka pakai untuk eksekusi kita. Ya, tahapan hukum untuk sampai di tingkat eksekusi pun belum berjalan normal. Proses amanin belum terjadi, tapi mereka memaksakan untuk constating untuk pencocokan lahan. Setelah itu eksekusi. Punya surat wasiat yang mereka pakai tahun 2003 pakai mesin ketik itu surat palsu. Diproses di Polda Metro sampai sekarang pun belum dilaksanakan dengan sesuai dengan prosedur. 2 tahun itu. Korban yang saya lapor yang membuat surat wasiat itu bernama Non Calon Apati, dipanggil sampai 2 kali. Sementara pemilik rumah mengatakan dalam eksekusi lahan ini tidak sesuai dengan tahapan putusan eksekusi pengosongan objek sengketa yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon. Mereka menempati dan membangun rumah di lahan tersebut sudah 60 tahun. Kita ke informasi lainnya pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo di pusat perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Ridwan Kamil menggali informasi kepada Fauzi Bowo sebagai sosok yang dikenal oleh warga dalam pelestarian budaya Betawi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu mantan gubernur ke-13 Jakarta, Fauzi Bowo di pusat perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut selain diperkenalkan makanan khas Betawi, Ridwan Kamil juga diajak keliling untuk melihat langsung Danau Setu Babakan dan diperkenalkan kesenian pusat budaya Betawi. Usai melakukan kunjungan dan bertukar pikiran dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan akan tetap melestarikan budaya Betawi sebagai keaslian kota Jakarta, sebagai salah satu bentuk pembeda dari negara-negara lain. Menurut Fauzi Bowo, dirinya diminta untuk memberikan informasi dan pengalaman selama menjabat sebagai gubernur Jakarta. Fauzi Bowo sendiri memang dianggap sebagai sosok yang dikenal oleh warga Jakarta, terutama dalam pelestarian budaya Betawi. Tentunya harapan ke depan bagi para pemimpin yang terpilih nantinya agar terus menjaga di tengah banyaknya warga dari daerah bermukim di Jakarta. Pemirsa, senada dengan Kementerian Kesehatan yang ingin menerapkan nihil perundungan atau zero bullying di lingkungan program pendidikan dokter spesialis seluruh Indonesia, Rumah Sakit Hasan Sadikin menyatakan akan serius menangani kasus perundungan di lingkungannya. Kematian tragis Dr. Aulia, seorang calon dokter spesialis anestesi di PPDS Undip Semarang, Jawa Tengah, menjadi puncak gunung es berbagai kasus perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis di berbagai universitas Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono kemarin menyatakan kasus perundungan dan perpeloncoan terhadap calon dokter spesialis tak hanya terjadi di Undip. Sejauh ini, menurut Dante Saxono, Kementerian Kesehatan telah menerima sekitar 1.000 laporan dugaan perundungan dari berbagai universitas tanah air. Dari jumlah tersebut terkonfirmasi lebih kurang 300 kasus perundungan benar terjadi. Kementerian Kesehatan pun melakukan investigasi lanjutan terhadap 300-an kasus tersebut. Sudah ada 300 kasus? Sudah tidak 300 kasus kira-kira perundungan. Dan kenapa baru anestesi Undip yang dibekukan? Sudah ya, karena sudah ada kasus yang menimbulkan kematian. Itu kita karena kematiannya ya Prof ya. Tapi 300 kasus itu sudah disanksi untuk pelaku-pelakunya dan kampus. Nanti kita tunggu kepolisian untuk melakukan investigasi. Semua tidak cuma di Undip, tapi kita ingin bahwa perundungan itu tidak akan ada di program pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia. Ya,
bahwa perundungan modelnya itu seperti apa, kriterianya seperti apa, harus kita klarifikasi bersama-sama. Sehingga kita ingin, dokter itu profesi yang mulia, jadi harus dimulai dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu harus dimulai dari ketika mereka menjalankan pendidikan. Kalau hati bersihnya itu tidak ada pada saat menjalankan pendidikan, mereka tidak akan menjadi dokter yang mulia di masa yang akan datang. Nah, hati yang mulia itulah kita ingin coba didik di kalangan mahasiswa PPDS supaya tidak ada senioritas, junioritas, perundungan dan tidak ada perundungan dan sebagainya. Hasan Sadikin ini adalah wahana atau tempatnya para mahasiswa atau di sini PPDS ya, para spesialis belajar di sini. Dan kami ingin semuanya berjalan dengan baik, betul ya. Jadi mereka pun melayani pasien dengan baik. Ya, jadi kalau di sini ada yang nakal, ya saya kembaliin ke fakultas karena yang punyanya adalah fakultas bukan kami ya. Kami di sini harus mengizinkan mereka untuk praktek gitu ya. Alhamdulillah sih sekarang yang mereka pokoknya kalau yang nakal kita kembaliin lah. Jadi kita sedikit pengen punya yang dokter yang calon dokter nanti pun spesialis akan yang bagus ya. Jadi kita nggak main-main, kalau memang nggak bagus itu bukan dokter kami. Kami inginnya yang belajar di sini adalah dokter-dokter yang baik dan memang nanti menjadi calon yang baik. Bentuk pencegahannya seperti apa, Pak? Oh, banyak, Pak. Kita mengumpulkan semua para residen, semua konsulan bahwa di sini tidak ada bullying lagi. Kita ingin mereka belajar dengan tenang, betul ya? Dan mereka pun bebas dari tekanan-tekanan. Sebelumnya, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran memberikan sanksi tegas terhadap 10 pelaku perundungan di program pendidikan dokter spesialis mereka. 2 di antaranya menerima sanksi terberat yaitu diberhentikan dan tidak lagi bisa melanjutkan pendidikan maupun pelayanan kesehatan karena melakukan kesalahan berat. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di halaman Puskesmas Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan diduga meninggal usai ditelantarkan pihak puskesmas. Namun pemerintah Kabupaten Bima menampik isu penelantaran tersebut. Andi, 19 tahun, warga Montong, Terep, Lombok Tengah ini ditemukan meninggal dunia di halaman Puskesmas Woha pada Jumat malam lalu. Berdasarkan keterangan dari Prokopim Setda Pemkab Bima, pasien sebelumnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Woha beberapa hari. Namun petugas kesehatan terpaksa memindahkan Andi ke luar ruangan inap lantaran pasien kerap membuat ulah sehingga mengganggu kenyamanan pasien lainnya. Namun pada Jumat malam saat petugas akan memeriksa, pasien sudah dalam kondisi tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. Saat ditemukan meninggal, pasien dalam posisi tertidur di samping gitarnya. Penemuan jenazah di area puskesmas ini pun mengundang keprihatinan dan kecaman dari warganet, lantaran puskesmas menelantarkan Andi hingga meninggal dunia. Namun pihak puskesmas membantah telah menelantarkan Andi. Sebelumnya pasien datang pada Rabu malam diantar oleh warga dalam kondisi sadar. Ia datang dengan keluhan mual dan juga muntah lantaran tidak makan dan minum sejak beberapa hari terakhir. Pasien diduga kecanduan menghirup aroma lem. Yang bersangkutan itu warga desa Montong di Lombok Tengah yang indikasikan itu tidak dirawat dengan baik atau terlantar, tapi dari tim medis itu kami sudah melakukan klarifikasi, itu sudah dilakukan perawatan sejak Selasa, Rabu, dan Kamis. Yang bersangkutan itu menghisap lempox. Nah, karena yang bersangkutan ini bisa mengganggu pasien lain, maka disarankan untuk tidak dirawat dengan pasien lain karena mengganggu, misalnya sering teriak, sehingga disimpan di taman di luar. Saat ini jenazah Andi sudah dibawa ke keluarganya ke Lombok Tengah pada Senin kemarin untuk dimakamkan. Dengan adanya kejadian ini, pemerintah Kabupaten Bima menurunkan tim inspektorat untuk menyelidiki kasus tersebut. Fenomena ikan naik ke daratan, selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Diduga terkena serangan jantung saat berkendara, truk tangki kimia tabrak 6 kendaraan di Jalan Semper Pelumpang, Koja, Jakarta Utara.
Beginilah kondisi truk pengangkut bahan kimia milik swasta yang menabrak 6 kendaraan di Jalan Semper Pelumpang, Koja, Jakarta Utara pada Rabu sore. Diduga kecelakaan disebabkan sang sopir mengalami serangan jantung saat berkendara, hingga akhirnya menabrak 6 kendaraan yang berada di depannya dan baru terhenti usai menabrak tempat pencucian kendaraan. Seorang pengendara motor juga terjepit di bawah kolong truk dalam insiden ini. Proses evakuasi pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Kondisi kaki korban yang terjepit motor dan diduga adanya luka pada korban menyulitkan proses evakuasi. Akibat peristiwa kecelakaan ini, 3 orang tewas, termasuk sang pengemudi truk dan 5 orang mengalami luka-luka. Pemirsa, diduga konsleting listrik 2 rumah yang berada di Kampung Empang, Lebak, Banten terbakar. Pemadaman sempat terkendala karena 1 unit kendaraan damkar mogok. Asap hitam membumbung tinggi saat api dengan cepat meluas di permukiman padat penduduk. Warga pun panik menyelamatkan barang-barang mereka. Sebagian warga lainnya berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Pemadam kebakaran sempat terhalang dengan adanya mobil damkar yang mogok. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diturunkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi ini, Paus Fransiskus menekankan pesan perdamaian. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Setibanya di Istana Kepresidenan, Paus Fransiskus diiringi pasukan marching band, pasukan berkuda, dan anak-anak yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Lagu kebangsaan kedua negara juga dikumandangkan. Kedatangan Paus disambut oleh sejumlah menteri, di antaranya Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesnek Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Menak Yakut Kolil Komas, dan Seskap Pramono Anung. Hadir pula Wapres Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan sejumlah duta besar dari negara sahabat. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat datang atas kunjungan Kepala Negara Vatikan tersebut dan menyuarakan semangat toleransi dan perdamaian di atas kondisi dunia yang semakin bergejolak akibat perang. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Paus Fransiskus pun menekankan pesan serupa dan berharap perdamaian serta kerukunan bisa tercapai demi kebaikan bersama. Auspico che tutti nel loro quotidiano agire sappiano trarre ispirazioni da questi principi e renderli effettivi nell'adempimento ordinario dei rispettivi doveri, perché opus justitiae pax. La pace è frutto della giustizia. L'armonia, infatti, si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma è una vista del bene di tutti.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia, Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, diduga mabuk seorang pengendara motor nyelonong menabrak salon kecantikan di kawasan Jalan Kutisari, Surabaya. Akibatnya, salon mengalami kerusakan parah dan penabrak mengalami luka-luka di bagian kepala. Inilah detik-detik seorang pengendara motor saat menabrak sebuah salon kecantikan di kawasan Jalan Kutisari, Surabaya yang terekam CCTV. Pemotor tampak melaju dengan kencang, menabrak dan masuk ke dalam salon hingga pintu kaca dan etalase salon rusak parah. Selain seluruh kaca bagian depan hancur dan menyebabkan kerusakan parah di bagian dalam salon, pengendara motor juga pingsan dan mengalami luka akibat pecahan kaca. Sementara itu, pemilik salon mengaku kaget atas kejadian tersebut. Beruntung saat kejadian tak ada pelanggan di dalam salon. Peristiwa tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dan pemotor mengganti semua kerusakan. Fenomena serbuan ikan di pesisir pantai selatan Jawa yang naik ke daratan membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak, Banten memastikan bahwa ini siklus biasa yang sering terjadi. Viral ikan laut naik ke daratan di pantai Pulau Manuk, Desa Darbasari, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten, membuat warga heboh berebut untuk menangkap ribuan ikan kecil tersebut. Terkait dengan adanya fenomena tersebut, membuat sebagian netizen hingga warga mengkaitkannya dengan pertanda bencana tsunami dan megatrust. Menanggapi fenomena tersebut, Feby Rizky Pratama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, mengatakan jika kejadian tersebut murni fenomena alam. Fenomena ikan berterbangan ke daratan dipengaruhi perbedaan oksigen dan suhu air. Penyebab ikan loncat ke darat karena proses upwelling, yaitu adanya perbedaan kandungan oksigen dan suhu air di dasar laut dan permukaan laut, sehingga ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen. Fenomena ikan yang naik ke daratan memang secara ilmiah itu ada penjelasannya. Hanya memang bisa disampaikan itu tidak terkait dengan apapun, apalagi aktivitas pembencanaan. Ia menegaskan jika kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan potensi megatrust di selatan Jawa. Pemirsa, puluhan siswa PAUD dan TK di Sleman, Yogyakarta berebut gunungan jajanan tradisional dalam acara kirap budaya. Kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan jajanan tradisional kepada anak-anak di tengah gempuran makanan siap saji dari luar negeri. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Puluhan siswa PAUD dan TK Uswatun Hasanah Gamping Sleman berebut gunungan yang berisi jajanan tradisional. Dalam hitungan menit, gunungan setinggi 1 meter itu langsung ludes. Sebelum diperebutkan, gunungan tersebut diarak keliling lingkungan sekolah sejauh 500 meter. Isi gunungan berbagai jajanan tradisional seperti combro, getuk, wajik hingga jajanan sekolah. Selama kirap, para siswa juga mengenakan kostum unik yang dihias dengan kertas dan daun. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengenalkan jajanan tradisional khas Indonesia di tengah menjamurnya makanan siap saji dari luar negeri. Beberapa waktu ini anak-anak sulit sekali ya untuk mengkonsumsi makanan tradisional karena kita harus mengembalikan mereka pada kearifan lokal, jadi supaya mereka cinta lagi kepada makanan tradisional, kembali ke makanan yang sehat. Sejumlah siswa mengaku senang bisa ikut berpartisipasi dalam kirap jajanan tradisional ini. Adek ini tadi rebutan dapat apa, Dek? Combro. Tadi rebutan seru nggak, Dek? Jauh nggak tadi jalannya? Seneng nggak? Seneng. Enak nggak, Dek, makanannya? Acara diakhiri dengan makan jajanan bersama antara siswa dan para guru.